Sering ngerasa tertekan karena harus selalu bilang, iya, padahal dalam hati pengen banget bilang, tidak. Itu mungkin tanda kalau kamu lagi berjuang melawan ketakutan kehilangan teman. Ketakutan ini bisa bikin kita terus terjebak di situasi yang bikin capek. Dan ironisnya, makin kita berusaha tidak mengecewakan orang lain, kadang kita malah mengecewakan diri sendiri. Ketika kita dipaksa untuk menyetujui setiap permintaan, kita mulai melupakan apa yang sebenarnya kita mau. Gak jarang, kita merasa lebih nyaman sama ekspektasi orang lain ketimbang dengan diri sendiri. Nah, yuk kita bahas lebih dalam tentang sindrom ini dan kenapa mesti berani untuk bilang tidak. Mari kita mulai dengan chapter pertama yang bakal ngupas tuntas tentang rasa ketakutan ini. Chapter 1, Rasa takut yang menghimpit. Kita semua punya momen di mana kita terpaksa menjawab permintaan yang bikin kita pengen teriak, enggak. Kadang, rasa takut kehilangan teman jadi penghalang utama. Tanpa sadar, kita berusaha keras untuk menyenangkan orang lain, sampai-sampai kita lupa apa yang sebenarnya kita inginkan. Bayangkan, kamu undangan ke acara yang bikin hati kamu berontak, tapi karena teman-teman kamu semua datang, kamu tetap paksakan diri untuk hadir. Kenapa? Karena takut dianggap jahat, atau malah ditinggalkan. Sadarkah kamu betapa absurdnya itu? Kita merelakan kebahagiaan demi kebahagiaan orang lain. Kita hidup di dunia yang terus mendorong kita untuk menjadi yang baik, hingga mengabaikan apa yang membuat kita bahagia. Setiap kali kita bilang, iya, padahal hati berteriak, tidak, kita sedang membangun tembok rasa ketidakpuasan yang perlahan-lahan merusak jati diri kita. Jadi, mari kita selami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa kita harus mengubah pola pikir ini. Chapter 2, Apa akibatnya bilang tidak? Lalu, apa sih konsekuensi dari terus-menerus bilang, iya? Pertama, kita jadi kehilangan keaslian diri. Kita bagaikan boneka yang hanya bergerak sesuai string yang ditarik oleh orang lain. Bukankah timpangnya perasaan tersebut sangat gak adil? Kedua, perasaan burnout. Ketika kita terus memenuhi ekspektasi orang lain, tanpa sadar kita menguras energi. Rasa capek itu bisa menjalar hingga ke aspek lain dalam hidup kita. Ketika kita merasa terbebani, produktivitas menurun dan kita jadi tidak nyaman dengan diri sendiri. Ketiga, resiko kehilangan diri. Ketika kita mengorbankan preferensi demi menyenangkan orang lain, lama-lama kita lupa siapa diri kita yang sebenarnya. Di sini, penting untuk merenungkan, apakah kita mau kehilangan diri hanya untuk melindungi perasaan orang lain? Tanya pada diri sendiri, apa yang pengen aku capai? Chapter 3, Siklus berulang yang merugikan. Tentu, tidak ada yang mau kehilangan teman. Tapi, siklus ini akan menyakiti kita lebih dalam jika terus diabaikan. Setiap kali kita enggan bilang tidak, kita malah membuka pintu bagi orang lain untuk terus-menerus mengganggu batasan kita. Akibatnya, kita terjebak dalam lingkaran setan, di mana setiap keputusan kita bertumpu pada apa yang orang lain mau. Apakah kamu ingat perasaan ketika terpaksa ikut acara yang sama sekali bukan minatmu? Nah, kejadian tersebut menciptakan rasa ketidakpuasan yang sebenarnya bisa dihindari. Kita kembali kepada pertanyaan, apa yang membuat kita merasa aman dalam bergaul? Terus merasa terpuruk ketika pada akhirnya kita butuh me time adalah pertanda kamu harus mulai berani. Tidak salah untuk memilih waktu dan kegiatan yang membuatmu bahagia terlebih dahulu. Chapter 4, Tips berani bilang tidak. Sekarang kita sampai pada bagian penting, yaitu cara untuk berani bilang tidak, tanpa merasa terbebani. Pertama, kenali diri sendiri. Tanyakan pada diri, apa yang kamu suka dan tidak suka, dan pegang teguh hasilnya. Kedua, latih diri untuk berkata tidak dengan tegas.
Kamu bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, menolak ajakan pergi ke tempat yang tidak kamu suka. Ketiga, jaga batasanmu. Ingat, tidak ada yang bisa memaksa kamu untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan. Keempat, komunikasikan dengan jelas. Sampaikan ketidakmampuanmu dengan cara yang baik dan sopan. Ini bukan hanya hakmu, tapi juga tanggung jawabmu untuk menjaga keseimbangan emosionalmu. Dan terakhir, ingatlah bahwa kehilangan teman bukan akhir dari segalanya. Teman yang baik akan menghargai pilihanmu. Chapter 5, Nilai Teman Sejati. Setelah mendalami cara-cara untuk berani bilang tidak, penting untuk kita mengenali nilai teman sejati. Teman sejati akan mendukungmu meskipun kadang kamu berani berkata tidak. Jadi, jika ada yang merasa tersakiti hanya karena kamu mulai memperhatikan diri sendiri, mungkin saatnya melakukan evaluasi ulang terhadap hubungan tersebut. Perlu diingat bahwa hubungan yang sehat berlandaskan saling pengertian dan komunikasi. Apabila temanmu hanya ingin mengambil tanpa memberi ruang untuk keputusan seberapa berharganya hubungan itu? Ini saatnya kita belajar untuk menghargai diri sendiri sebelum menghargai orang lain. Tak perlu memaksakan diri demi menjaga hubungan yang tidak sehat. Mari kita tutup pembicaraan ini dengan pemahaman bahwa berani bilang tidak adalah langkah awal untuk menemukan kebahagiaan dan kenyamanan diri. Jangan ragu untuk eksplor lebih banyak konten di ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.